Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Bu tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan untuk selalu jaga kesehatan ya, karena cuaca pada saat ini itu sedang tidak bersahabat, jadi harus jaga kesehatan. Yang sudah mulai ada gejala flu itu wajib pakai masker. Memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Naila, kenapa? Mudah-mudahan Naila cepat sehat kembali. Aku akan mereview dulu ini materi kita pada pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai zat aditif makanan itu apa saja. Warna, nah, kalau misalnya kita terus-terusan memakan makanan yang mengandung zat aditif, khususnya zat aditif buatan, apakah kesehatan kita akan terganggu? Ya, betul ya. Jadi kalau misalnya kita terus-terusan itu memakan zat aditif buatan, itu akan mengalami, kesehatan kita akan mengalami gangguan. Kira-kira gangguannya apa saja? Muntah-muntah, diare, menimbulkan kanker, bahkan kematian. Ya, itu ya. Jadi dampak terhadap kesehatan kita kalau misalnya kita terus-terusan makan makanan yang mengandung khususnya zat aditif buatan, itu bisa menyebabkan muntah, diare, terus nantinya bisa menimbulkan kanker bahkan kematian ya. Silakan perhatikan gambar yang ada pada layar. Silakan. Ini ada bakso. Ya, ada bakso. Kalian sering memakan bakso? Sering. Pernahkah kalian memperhatikan tekstur atau kekenyalan bakso yang kalian makan? Tidak, jadi langsung makan saja ya, yang penting enak. Jika bakso terasa kenyal, apakah ada zat berbahaya yang membuat bakso menjadi kenyal? Kurang tahu. Nah, ini ya, ini yang akan kita lakukan pada pertemuan kita ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui eksperimen yang dipandu LKPD, peserta didik dapat menganalisis jenis zat aditif pada makanan dengan tepat. Yang kedua, melalui eksperimen yang dipandu LKPD, peserta didik dapat menganalisis dampak negatif bahan kimia yang disalahgunakan sebagai zat aditif pada makanan. Yang ketiga, melalui eksperimen yang dipandu LKPD dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis upaya pencegahan dari dampak negatif zat aditif buatan. Yang selanjutnya, melalui eksperimen yang dipandu LKPD, peserta didik dapat membuat poster. Jadi nanti setelah uji boraks itu kalian membuat posternya ya. Posternya terkait dampak penyalahgunaan zat aditif bagi kesehatan. Yang terakhir, melalui eksperimen yang dipandu LKPD, peserta didik dapat mengkomunikasikan poster terkait dampak penyalahgunaan zat aditif. Tentunya pada pertemuan kita kali ini, itu ibu akan nilai setiap aktivitas kalian. Yang pertama dari sikap kalian, penilaian pengetahuan, ini ada pretest dan poster. Keterampilan, ini poster, membuat poster dampak penyalahgunaan zat aditif bagi kesehatan. Untuk melakukan pretest, yang bawa HP silakan buka link yang sudah ibu berikan. Yang tidak bawa HP silakan kerjakan di kertas. Ini ibu punya videonya mengenai beritanya tentang penjual nakal ya, penjual bakso nakal yang baksonya itu mengandung boraks ya. Silakan perhatikan. Berikutnya good people yang suka makan bakso, ini harus makin hati-hati saat hendak menyantapnya ya. Cek dulu, siapa tahu mengandung boraks. Karena tim kami temukan fakta masih ada penjual bakso boraks. Berikut liputannya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Di tengah kondisi pelik pandemi COVID-19, ternyata masih saja ada oknum yang mengambil untung dengan cara-cara tidak pantas. Ini salah satunya penjual bakso boraks.
Lazimnya salah satu kudapan populer di tengah masyarakat ini dibuat dari daging. Namun bagaimana jadinya jika bakso yang kita favoritkan dan biasa kita makan ternyata ditambah boraks? Tim kami mendapati faktanya ada penjual bakso yang nakal menggunakan boraks agar bakso buatannya lebih awet. Dari tayangan video tersebut, silakan ada yang mau mengajukan pertanyaan untuk dijadikan rumusan masalah. Siapa? Boleh, silakan Dela. Bagaimana kita tahu makanan kita mengandung zat berbahaya atau tidak? Ya, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana kita tahu makanan kita itu mengandung zat berbahaya atau tidak? Satu lagi, siapa yang mau mengajukan? Boleh, Wafa. Bagaimana cara mengetahui zat tambahan makanan yang berbahaya? Cara mengetahuinya bagaimana? Ini yang akan kita lakukan ya. Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya. Sudah bergabung? Sudah. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini ada LKPD akan memandu kita dalam percobaan kita kali ini. Kelompok 2. 1. Sudah dibuka. Nah, kita akan melakukan uji boraks pada makanan. Ini uji boraksnya ada 2. Ya, ada 2 aktivitas. Yang pertama uji kekenyalan bakso dan sosis. Jadi nanti kalian bakso yang sudah ibu sediakan di meja itu kalian coba rasakan teksturnya apakah kenyal atau tidak kenyal ya, satu persatu itu dirasakan. Terus yang kedua ada uji perubahan warna pada bakso dan sosis setelah ditetesi larutan kunyit. Jadi nanti si sampel makanannya itu kalian gerus, haluskan ya, kemudian campurkan dengan air. Nanti si larutan kunyit yang telah tersedia di meja itu teteskan ke tisu, terus tambahkan larutan sampel makanan, teteskan juga pada larutan kunyit pada tisu tersebut. Nanti amati perubahan warnanya. Itu di dalam sampel tersebut ada 4 ya, ada 4 sampel makanan. Ada 1 bakso yang mengandung boraks. Tapi ibu tidak akan kasih tahu itu yang mana, apakah yang A, yang B, yang C atau D. Ini bakso yang mengandung boraks itu ibu buat sendiri. Jadi bukan beli dari penjual atau pedagang bakso. Jadi ibu yang bikin ya, tapi ibu tidak akan memberitahu bakso mana yang mengandung boraks, yang A, yang B atau C atau D. Terus kandungan boraks pada bakso tersebut itu sekitar 0,1 gram. Meskipun kecil tapi tetap harus hati-hati ya. Jangan coba-coba untuk memakannya. Bisa dipahami? Setelah uji coba boraks itu kalian bikin poster ya, posternya mengenai dampak penyalahgunaan zat aditif bagi kesehatan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita mulai. Larutan kunyitnya diteteskan ke tisu bakso A. Ya, silakan Aina larutan makanannya. Coba perhatikan, adakah perubahan? Tunggu ya. Ya, nanti dibandingkan dengan ini. Tuh, ada perbedaan, ada yang warna merah-merahnya ya. Coba sampel makanannya dikecilkan sedikit. Ya, ditunggu dulu.
Ya, ada perubahan ya. Jadi ada sedikit merahnya. Itu mah kuningnya kuning muda, ini mah lebih ke oranye kemerahan. Nah, ini ada perbedaan sangat signifikan dari kelompok 3 ya. Ya, kelompok 4, kelompok wafa. Ini yang bakso A warnanya merah kecoklatan. Yang bakso yang B ini warnanya kuning. Bakso C kuning ya. Ini sosis juga kuning. Jadi bisa disimpulkan bahwa bakso A ini mengandung Borak. ya, mengandung boraks ya. Ya, sampel makanannya ditutup lagi. Silakan. Untuk hasil pengamatannya disimpan saja di meja ya. Hasil pengamatannya simpan saja di meja. Kita akan membuat poster. Silakan buka peralatan untuk membuat posternya. Kita akan mempresentasikan hasil percobaan kita mengenai uji boraks pada makanan dan yang ditimbulkannya berupa poster. Silakan, siapa yang mau maju duluan? Kelompok mana? Boleh kelompok 2. Silakan semuanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, hasil penyelidikan uji kandungan boraks pada makanan dan poster tentang dampak penyalahgunaan zat aditif bagi kesehatan. Hasil pengamatan kami, jenis pengawet nomor 1 bakso A, tingkat kekenyalan sangat kenyal, perubahan warna setelah ditetesi larutan kunyit, jadi merah kecoklatan, zat pengawetnya buatan. Nomor 2, bakso B, tidak kenyal, perubahan warnanya jadi kuning, zat pengawetnya alami. Bakso merek C, tidak kenyal, perubahan warna tetap kuning, zat pengawetnya alami. Sosis merek D, tidak kenyal, perubahan warna setelah dilarutkan kunyit menjadi kuning, pengawetnya alami. Jadi, bakso yang mengandung boraks dapat diketahui ciri-cirinya, yaitu teksturnya sangat kenyal dan terjadi perubahan warna setelah ditetesi larutan kunyit, yaitu menjadi warna merah kecoklatan. Penyebab terjadinya perubahan warna pada bakso yang mengandung boraks, yaitu karena terjadinya reaksi kimia antara larutan kunyit yang bersifat asam dengan boraks bersifat basa yang digunakan pada bakso. Waspada makanan mengandung boraks dan efeknya bagi kesehatan. 1. Kerusakan hati. 2. Gagal ginjal akut. 3. Masalah kesuburan. 4. Gangguan kehamilan. 5. Kematian. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu ke kelompok 2? Boleh, silakan Dinda. Selain dari teksturnya, bagaimana ciri-ciri lain makanan yang mengandung boraks? Selain teksturnya yang sangat kenyal, ciri-ciri lainnya yaitu baunya tidak sedap, lebih tahan lama selama beberapa hari tanpa disimpan di lemari es. Lagi ke kelompok 2. Ya, kalau tidak ada, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tadi hasil pengamatannya hasilnya sama. Bakso mana yang mengandung boraks? Ya, bakso A. Terlihat dari kekenyalannya. Kenyalnya itu seperti apa? Sangat kenyal atau tidak kenyal? Sangat kenyal. Terus terjadi perubahan warnanya bagaimana? Merah kecoklatan. Ya, jadi bakso yang mengandung boraks itu kalau ditetesi larutan kunyit itu akan berubah warnanya menjadi merah kecoklatan ya. Nah, boraks ini itu kalau misalnya terkonsumsi oleh kita itu dampaknya akan mengganggu kesehatan kita. Tadi gejala yang ringan saja itu bisa menyebabkan muntah, mual, diare, sakit kepala ya. Tapi kalau misalnya ya gejalanya sudah berat itu bisa menyebabkan kerusakan hati, gagal ginjal akut, terus bahkan sampai kematian. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Penggunaan boraks pada makanan akan berpengaruh tidak baik terhadap kesehatan tubuh, yaitu menyebabkan mual, muntah-muntah, diare, sesak napas, sakit kepala, menyebabkan kanker, bahkan kematian. Ibu akan memberikan poster. Silakan yang bawa HP buka lagi tadi linknya. Yang tidak bawa HP kerjakan di kertas 1 lembar. Refleksi
pada pembelajaran kita kali ini. Bagaimana pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran kali ini? Percobaan. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari zat adiktif seperti narkoba, psikotropika, ya. Nanti dibaca, ya. Berhubung waktunya habis, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan doa. Silakan KM untuk menutup pembelajaran kita kali ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kita kali ini. Berdoa di dalam hati, mulai, selesai. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.